Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heronisa Ramdhani Amin. NIM 20301015011134. Kelas PJKRE atau 05. Saya akan membawakan materi tentang perencanaan promosi kesehatan. Definisi perencanaan promosi kesehatan adalah suatu proses diagnosis penyebab masalah, menentukan prioritas masalah, dan alokasi sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Dalam perencanaan promosi kesehatan memiliki beberapa bagian, yaitu pertama masyarakat, 2 profesional kesehatan, 3 promotor kesehatan. Siklus administrasi perencanaan promosi kesehatan ada 3, yaitu 1. Perencanaan, fase di mana secara rinci direncanakan jawaban atas pertanyaan yang muncul. 2. Implementasi, fase di mana perencanaan dilaksanakan. 3. Evaluasi, fase di mana dilakukan pengukuran hasil. Pada promosi kesehatan yang realistis, pertama, karakteristik sasaran, 2. Partisipasi masyarakat, 3. Perilaku kesehatan masyarakat, 4. Reaksi dari profesional lainnya, 5. Antisipasi perubahan perilaku. Dalam langkah-langkah ada 2, dibagi beberapa. 1. Menentukan kebutuhan promosi kesehatan, dibagi A. Diagnosa masalah, B. Menetapkan prioritas masalah. 2. Mengembangkan komponen promosi kesehatan, dibagi A. Menentukan tujuan promosi kesehatan, B. Menentukan sasaran promosi kesehatan, C. Menentukan isi promosi kesehatan, D. Menentukan metode yang akan digunakan, E. Menentukan media yang akan digunakan, F. Menentukan rencana evaluasi, G. Menyusun jadwal pelaksanaan. Definisi perencanaan menurut Tojokromitjo, tahun 1992, bulan 12, tanggal 14, mendefinisikan perencanaan sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Maka terdapat 5 hal pokok yang perlu diketahui dalam perencanaan itu, yaitu pertama, permasalahan yang ada, 2. Ketersediaan sumber daya, 3. Tujuan serta sasaran yang ingin dicapai, 4. Kebijakan yang ada, 5. Jangka waktu pencapaian tujuan. Tujuan perencanaan ada 2. Tujuan umum, mengarahkan sumber daya yang ada untuk mencapai target program dalam waktu tertentu. Selain itu, perlu mendapatkan kejelasan tentang upaya yang harus dilakukan secara sistematis, mengarah pada tujuan program yang akan dicapai dalam waktu tertentu. 2. Tujuan khusus, ada kejelasan tentang jenis serta tahapan kegiatan yang konkret. Sumber daya yang dibutuhkan, kebijakan yang harus dikembangkan, metode yang digunakan, media yang dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan, sasaran wilayah garapan, peran berbagai pihak yang terkait, indikator keberhasilan. Manfaat perencanaan promosi kesehatan. Yang pertama, memusatkan perhatian pada tujuan yang ingin dicapai. 2. Mengurangi risiko ketidakpastian terhadap proses kegiatan yang harus dilakukan. 3. Mencegah pemborosan sumber daya dan mengoptimalkan penggunaan secara efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 4.
kegiatan terjadwal dengan baik. 5. Menjadi dasar bagi fungsi manajemen yang lain, yaitu pelaksanaan pengawasan, pemantauan, dan penilaian. Tujuan promosi pertama, spektif, artinya berupa khusus yang mencerminkan perilaku baru yang diharapkan. 2. Measurable, artinya dapat diukur karena pada setiap akhir program atau akhir kegiatan ada evaluasi untuk mengukur ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. 3. Appropriate, artinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau sesuai dengan masalahan yang ada, sehingga program atau kegiatan yang dilaksanakan memberi manfaat konkret kepada masyarakat. 4. Reasonable, berarti didasari alasan yang logis, subjektivitas, atau pertimbangan yang tidak wajar dan tidak masuk akal. 5. Dinyatakan dalam bentuk performance, bukan effort. Contoh perencanaan Promkes. Rencana kegiatan program Promkes untuk mencegah dan mengatasi masalah kegemukan atau obesitas pada anak sekolah umur 5-12 tahun, tingkat sekolah dasar, di Kota Jakarta Barat adalah sebagai berikut. Kegiatan melakukan pendekatan kepada sasaran tersier atau komite, kepala sekolah, dan puskesmas untuk memberikan dukungan terhadap program Promkes yang akan dilaksanakan. Tempat, sekolah dasar negeri atau swasta di Kota Jakarta Barat dan puskesmas yang bertanggung jawab pada wilayah tersebut. Waktu 15-20 Desember 2019. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.